Wah, Pak Beni, program utama apa sih yang diberikan oleh KDM ini, Kampus Diakonia Modern, kepada anak-anak jalanan, Pak? Ya, yang utamanya adalah isu pemberdayaannya, Pak. Bagaimana lewat apa yang dilakukan oleh KDM, itu anak-anak jalanan bisa berkembang. Ya, baik yang tadi saya sampaikan tentang value KDM, tentang harkat, harga diri dan bakat-bakatnya, gitu ya. Harga dirinya juga berkembang, bakat-bakatnya juga berkembang, karena ini penting ya. Karena banyak anak-anak jalanan yang merasa bahwa harga dirinya ini rendah, gitu ya. Gitu. Misalnya gini, saya nggak bisa baca ya ini karena nasib, gitu ya. Saya miskin karena memang orang tua saya miskin, sehingga nggak terdorong untuk lebih lagi, gitu ya. Nah ini merubah mindset ini yang memang tidak mudah. Jadi program utamanya moral ya, Pak ya. Moral gitu. Bagaimana mengubah moral harkat mereka. Betul. Itu ya. Lalu apa lagi, Pak Beni? Yang kedua itu bakat ya. Bakatnya mereka ya. Punya potensi, punya talenta. Bagaimana itu kita bisa menemukan mutiara dalam dirinya dan bisa dikembangkan gitu ya. Sehingga mereka bisa ya sesuai dengan potensi yang mereka punya ya. Dan kalau kita lihat dari sisi banyak hal, mungkin orang melihat anak jalanan ini negatif ya, liar dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, anak-anak ini anak-anak yang tough, yang tangguh, yang kalau udah punya mau mereka berjuang gitu ya. Bayangin ya, anak saya kecil misalnya waktu kecil umur 6 tahun itu masih takut-takut gitu, tapi anak jalanan itu udah luar biasa berani ketemu orang di sisi lain ya, walaupun ada faktor-faktor lain. Nah, bagaimana kita melihat sisi positifnya itu dan dikembangkan ya, sehingga buat kami misalnya ya Pak, dalam mengembangkan menangani anak-anak ini, kami butuh banyak relawan gitu, sehingga kami buat semacam gerakan ya. Dulu 97 kami bikin gerakan namanya Sahabat Anak ya. Karena yang anak-anak butuhkan ini adalah orang-orang yang bisa memberikan pengaruh positif buat anak-anak. Halo, nama saya Gracia. Saya saat ini posisinya sebagai program manajer di Yayasan KDM untuk program pendidikan alternatif. Selain jadi program manajer, saya juga mengajar. Mata pelajaran yang saya ajar ada bahasa Inggris, terus digital design tapi untuk anak yang kelas kecil, terus kelas art dan kelas makers. Bagaimana ceritanya pertama kali saya bisa ada di KDM? Ceritanya itu karena ditantangin sama teman sih, kayak gitu ya. Jadi setelah saya selesai dari, dulu pernah jadi relawan di Indonesia Mengajar selama 1 tahun, terus dan akhirnya saya jatuh cinta sama pendidikan. Terus teman saya bilang, kan udah pernah ngajar di perguruan tinggi, sudah pernah ngajar di daerah terpencil, sekarang mau nggak ngajarin anak jalanan? Kalau tantangannya adalah yang paling besar ya, membuat anak-anak mengerti sebenarnya proses belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat mereka, kayak gitu. Yang saya pelajari sebenarnya di KDM itu tidak ada yang tidak mungkin kalau itu disungguh-sungguh dilakukan sih. Karena itu yang saya lihat dari anak-anak KDM gitu. Nggak mungkin misalnya tidak ada anak yang bilang saya pengen banget jadi A gitu ya. Terus kita ngeliat, ini kayak secara kapasitas nggak mungkin gitu ya. Tapi nggak kok kayak gitu. Ternyata dia bisa. Atau misalnya ketika saya meragukan, ini kayaknya anaknya belum siap masuk ke, kayak bagusan si A dibanding si B kalau masuk ke konteks ini gitu. Ternyata enggak, ternyata waktu masuk di dunia kerja gitu ya, ternyata B lebih flourish gitu dibanding A yang kami pikir. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh sih. Itu yang saya dapetin. Harapannya sih mereka benar-benar bisa berkembang sesuai dengan potensinya mereka, dan kemudian nggak stop di situ, mereka kemudian bisa jadi berkat buat orang lain sih. Karena kalau stop buat diri sendiri, ya udah stop di situ. Tapi kalau buat jadi berkat jadi orang lain itu bisa ditularin lagi ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Kalian semua tuh berharga gitu, punya potensi yang sangat besar. Jadi tidak pernah ada orang yang tidak baik gitu ya. Semua orang tuh sebenarnya baik. Tinggal masalahnya kamu mau mengerjakan PR buat diri kamu sendiri untuk jadi baik atau tidak gitu. Itu aja.
Pak Benny tadi kan program utamanya harkat dan bakat ya. Pemberdayaan. Harkat dan bakat pemberdayaan. Tadi saya lihat juga dalam beberapa program itu saya lihat ada bengkel daur ulang ya Pak. Ya. Itu apa sih Pak Benny? Ya, jadi salah satu program yang kami salah satu ya. Salah satu program. Nggak semuanya harus terlibat dalam bengkel kan? Tidak. Adalah recycling ya produk gitu ya. Dari awalnya kami mulai membiasakan mengolah sampah di dalam asrama nih. Iya. Dipilah, diolah. Lalu tahun 2004 kalau nggak salah ya, kami kembangin program namanya KDM Green Project gitu. Jadi bagaimana orang bisa mensupport kegiatan kami ya, tapi juga sekaligus punya value tentang lingkungan gitu ya. Jadi mereka milah barang termasuk company-company di kantor dan mereka donasikan barang-barang non organik ke kami gitu, kayak gitu kertas, ya barang-barang bekas gitu, dan itu kan masih bernilai gitu ya. Itu satu. Dan akhirnya kami waktu itu memulai dengan ibu-ibu dari Belanda, yang komunitas ibu-ibu Belanda di Indonesia, namanya Werk Group 72. Kita kerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda ngembangin satu program yang namanya recycling product gitu ya. Gitu. Bikin bagaimana dari botol-botol wine itu jadi vas, jadi macam-macam lah produknya gitu ya. Dari pengalaman Pak Benny sendiri ya Pak ya, ada nggak hal-hal yang sangat kritis yang membuat Pak Benny rasanya udahlah, gua bubarin aja KDM ini? Kalau paling bawah gitu mungkin. Kalau sampai situ sih enggak ya. Gitu. Oke, sampai wow. Sampai istilahnya karena buat kami KDM ini ya, saya kan generasi kedua ya. Gitu. Kita ditanamkan value bahwa ini adalah proyek iman. Gitu. Jadi menjalani KDM ini ya. Memang kita dipersiapkan ya, baik dari sisi keuangan gitu ya. Kalau mau dilihat defisit neraca keuangannya selalu defisit nih kalau dalam menyusun anggaran gitu ya. Tapi selalu setiap tahun cukup ya, gitu. Jadi kalau sampai tapi kalau secara pribadi gitu ya, pengen kabur gitu ya, meninggalkan KDM pekerjaan ini ya kadang muncul lah gitu ya. Iya. Tapi nggak pernah lah ya. Iya. Ini kelihatan sekali jadi Pak Benny sudah, saya dengar generasi kedua ya. Jadi nggak cuman mengajarkan tapi melakukan. Harkatnya, karakternya, bakatnya, sehingga anak-anak jalanan dilatih tidak pernah menyerah ya. Betul. Jadi Pak Benny kalau teman-teman satu cerita untuk Indonesia ini ingin ambil bagian, gimana caranya? Mau sport baik secara sukarelawan, mau nyumbang dengan dana gitu ya. Jadi memang atau apa yang dibutuhkan saat ini gitu Pak Benny. Jadi buat teman-teman yang melihat program ini ya, yang mau ambil bagian, kami terbuka sekali gitu ya. Karena memang yang tadi saya sampaikan bahwa metode yang kami lakukan Pak untuk menjalankan KDM ini adalah bukan fundraising. I see, oke. Gitu. Jadi kami lebih suka dengan istilah friend racing. Gitu. Friend racing. Ya. Bagaimana mengajak masyarakat ya untuk bisa menjadi sahabat buat KDM. Jadi mengetuk hati lah, bukan sekedar mau fun ya. Mereka menjadi volunteer bisa. Ya. Mereka yang mau mengajar anak-anak, entah hanya mau bermain dengan anak-anak boleh gitu ya. Iya. Gitu. Lalu kalau yang mau ngasih donasi juga boleh ya. Jadi prinsipnya dalam kami mengembangkan pelayanan ini, kami kembangin banyak program di mana orang-orang bisa ambil bagian ya, sekecil apapun mereka bisa mengambil bagian. Wow. Nah itu yang menjadi penting. Luar biasa ya. Saya ajak teman-teman, ayo ambil bagian. Anda dan saya, kita semuanya adalah orang-orang biasa. Tapi kalau kita bisa menjadi sahabat, friend dari KDM,
Anda bisa melakukan sesuatu yang nilainya akan memberikan impact yang sangat besar sekali. Walaupun itu kecil ya Pak. Iya. Buat kita kecil, tapi buat adik-adik ini, buat anak-anak ini itu wow. Iya. Pak Benny, tadi kan saya mendengar salah satu program adalah daur ulang gitu ya. Apalagi program yang menjadi unggulan daripada KDM sendiri Pak? Salah satu yang sekarang ini jadi program unggulan kami adalah melakukan intervensi sosial melalui olahraga Pak. Wow. Kami punya program namanya Bola. Bola, ya. Bola ini singkatan. Bermain olahraga, lindungi anak. Bermain olahraga, lindungi anak. Gimana itu Pak Benny? Jadi memang sarana yang kami pakai olahraganya bola. Sepak bola ya? Futsal, mini soccer seperti itu ya. Dan kami melihat pendekatan ini sangat efektif gitu ya. Jadi kami sedang ngembangin kurikulum. Gitu. Skill olahraganya apa? Itu harus related dengan soft skillnya dia, gitu ya. Jadi skill olahraga sportnya apa, soft skillnya juga meningkat, gitu ya. Nah ini kami belajar dari teman-teman di Street Soccer USA. Street Soccer USA. Jadi satu saat kami ikut event namanya Street Child World Cup, Piala Dunia anak-anak jalanan. Bukan anak gelandangan? Bukan, anak-anak jalanan. Oh oke. Di Brazil. Karena kan ada Homeless World Cup. Bukan. Ya? Kalau homeless itu dia lebih orang-orang dewasa Pak. Oh oke. Tapi kalau ini Street Child World Cup ini anak-anak memang. Usianya range-nya 14 sampai 17 gitu ya. Jadi pertama kali kami tahu dan kami ikut itu 2014 di Brasil, di Rio de Janeiro gitu. Di mana kami ketemu dengan berbagai negara. Wow. Salah satunya tim dari Amerika, Street Soccer USA, dan kita belajar banyak sana. Lalu kami dapat kesempatan juga lihat beberapa klub sepak bola di Brasil ya, bagaimana sepak bola itu digunakan untuk membangun semangat kebangsaan, karakter anak-anak muda di Brasil. Itu jadi menginspirasi kami bahwa ini bisa menjadi sebuah, dan akhirnya sejak 2014 itu kami terus kembangkan, dan setiap 4 tahun kami ikut ngirim tim dari Indonesia untuk sebagai peserta Piala Dunia Anak Jalanan ya. 2018 di Moskow kami kirim gitu ya. Wow. Indonesia posisi keempat gitu dari 20 negara gitu ya, dan dapat the best goalkeeper. Wow. Nah, sekarang 2022 ini kita siapin tim putri untuk ikut ke Qatar. Tahun ini ke Qatar. Tahun ini, Oktober ini Pak. Gitu. Wow. Ya, jadi kita dukung ya tim KDM Qatar. Dan yang menarik adalah program ini bukan hanya sport ya. Jadi ini bukan sekedar kompetisi olahraga atau pesta olahraga, tetapi juga di ajang ini adalah ajang child konferensi anak-anak sedunia gitu ya. Untuk mereka ketemu, mereka sharing, ada atraksi budayanya juga, mereka bisa kenal, sekaligus juga di sana mereka dari berbagai anak-anak di dunia ini campaign ya, menyuarakan tentang kondisi anak di seluruh dunia, bagaimana mengajak masyarakat untuk peduli terhadap anak-anak, melindungi anak-anak, memperhatikan anak-anak gitu ya. Sehingga ini event yang sangat positif ya gitu. Iya. Gitu. Wah Pak Benny, saya rasanya melihat KDM ini, kampus diakona modern ini luar biasa. I wish this KDM ada di setiap provinsi di Indonesia ya Pak ya. Thank you, Pak. Tapi kalau lihat tadi kata-kata modern, ini anak-anak jalanan, street people. Terus kok bisa modern? Bagaimana nyambungnya itu Pak? Nyambungnya ya. Menarik Pak. Menarik itu ya. Jadi modern itu buat saya ini satu hal yang visioner ya dari pendiri KDM gitu ya. Dia melihat bagaimana perkembangan zaman ini gitu ya, teknologi ini itu harus bisa dipakai untuk memberdayakan anak-anak ini gitu ya. Jadi kami di KDM terus update Pak dengan perkembangan-perkembangan yang ada,
bagaimana kita juga bisa menghadirkan teknologi itu ya, supaya anak-anak belajar gitu ya. Tapi paling penting juga adalah pola pikirnya yang modern gitu ya. Sehingga jangan anti dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa kita gunakan untuk memaksimalkan ya pengembangan diri anak-anak. Dan itu kami rasakan sekarang gitu ya. Gitu, sehingga kadang gini, ini paradigma lama ya Pak, untuk lembaga-lembaga yang melayani anak-anak marginal gitu ya. Seringkali gini, udah deh jangan minta yang aneh-aneh gitu ya. Gitu. Nanti orang nggak mau bantu gitu ya. Ya udah cukuplah minta makan, minta ini. Tapi kami memberanikan diri kalau kami melihat anak-anak perlu komputer, perlu segala macam, kami minta. Kami sudah punya lab komputer itu dari 2005 ya. Kami kerjasama dengan satu lembaga di Taiwan gitu ya. Wow. Dan disupport juga sama Asus waktu itu ya. Gitu. Dan itu sampai sekarang itu anak-anak jadi salah satu fasilitas favorit gitu ya. Jadi kata modern itu gitu ya Pak ya. Gitu. Iya. Tapi bukan hanya tools, tapi mindsetnya juga mesti jadi modern. Always new paradigms terus ya Pak. Betul. Wah luar biasa Pak Benny. Pak Benny, jadi sebelum kita akhiri ini apa sih mimpi ke depan daripada kampus Diakona Modern sendiri Pak? Ya kalau mimpi besarnya gitu ya, kami berharap pertama tidak ada anak jalanan lagi. Gitu wow, ya. Gitu ya. Walaupun ini pekerjaan yang bukan tidak mungkin gitu ya, tapi pekerjaan yang besar dan mesti dikerjakan bersama-sama gitu ya. Dan kami berharap ya pemerintah, khususnya harapan buat pemerintah gitu ya. Itu juga serius gitu ya, memperhatikan anak, apalagi kita sedang menyambut yang namanya bonus demografi. Yang ini hanya dirasakan sekali dalam perjalanan sebuah bangsa gitu ya. Kalau kita gagal menangkap momentum ini buat kami satu hal yang memprihatinkan nanti. Artinya kerja kami nggak selesai-selesai. Wow. Jadi itu juga yang kami lakukan dengan teman-teman. Terus bagaimana mengupayakan walaupun tidak mudah ya. Iya Pak Benny, sukses terima kasih selalu untuk kampus Diakonia Modern, untuk para relawan juga dan juga anak-anak jalanan yang dididik. Saya percaya ini adalah karya-karya yang membawa impact long lasting untuk generasi di Indonesia ini ya. Teman-teman, kalau Anda ingin ambil bagian, jangan lupa langsung hubungin saja kampus Diakonia Modern. Ambil bagian yuk, setiap kita bisa do little something, dan that little will bring a big impact di dalam setiap kehidupan anak-anak jalanan di Indonesia, sehingga sesuai dengan mimpi daripada Pak Benny tadi, zero, tidak ada anak-anak lagi yang hidup di jalanan. Saya Jimmy Untoro, sampai jumpa dalam Satu Cerita untuk Indonesia. So, teman-teman, thank you semuanya telah nonton dalam video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. So, sampai jumpa dalam video selanjutnya Satu Cerita untuk Indonesia.